Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latihan penilaian akhir semester Sejarah Kebudayaan Islam kelas 8. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang pada salah satu huruf A, B, C pada lembar jawab yang tersedia. Yang pertama, sejarah mencatat cukup banyak kemajuan yang dicapai Daulah Umayyah, mulai wilayah kekuasaan yang membentang dari India hingga Afrika Utara, sistem administrasi pemerintahan yang tertata dengan rapi, penyebaran Islam hingga ke daratan Eropa, hingga kemajuan ilmu pengetahuan. Salah satu faktor terbentuknya Daulah Abbasiyah adalah A. Perpecahan kelompok suku Khazraj dan suku Aus, B. Kekecewaan para bangsawan kepada Khalifah Marwan bin Muhammad yang dinilai tidak memiliki sikap negarawan yang baik, C. Perpecahan internal keluarga Daulah Umayyah dan kekisruhan politik dalam negeri, D. Wafatnya Khalifah Abdul Malik bin Marwan setelah kalah dalam pertempuran di tepi sungai Zab, Irak. Nomor 2, munculnya gerakan perlawanan terhadap pemerintah Daulah Umayyah yang dilakukan oleh kelompok Mawali, kelompok Dahak bin Qais As-Saibani, dan kelompok Syiah. Mereka mempunyai alasan sendiri-sendiri dalam mengadakan perlawanan. Di antaranya kelompok Syiah melakukan gerakan perlawanan dengan alasan A. Menilai tampuk kekuasaan Khalifah adalah hak keturunan Ali bin Abi Thalib, B. Menuntut balas kematian Utsman bin Affan, C. Menuntut balas atas terbunuhnya Ali bin Abi Thalib di Karbala, D. Menilai tampuk kekuasaan Khalifah adalah hak keturunan Abu Muslim Al-Khurasani. Nomor 3, para pemimpin gerakan anti Daulah Umayyah melakukan penyerangan terhadap kota-kota penting Daulah Umayyah dan menguasainya. Keadaan ini membuat Khalifah Marwan bin Muhammad tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga ia terkepung di kota Damaskus, Syria. Walaupun ia berhasil melarikan diri ke Yordania dan Palestina, Khalifah Marwan bin Muhammad tertangkap di kota Fustat, Mesir, dan wafat di sana. Dengan wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad, maka berakhirlah era pemerintahan Daulah Umayyah. Di antara pemimpin pergerakan anti Daulah Umayyah adalah A. Abu Muslim Al-Khurasani, Abbas bin Abdul Muthalib, dan Umar bin Abdul Aziz, B. Abu Muslim Al-Khurasani, Abu Abbas As-Saffah, dan Abu Ja'far Al-Mansur, C. Abu Abbas As-Saffah, Abbas bin Abdul Muthalib, dan Umar bin Abdul Aziz, D. Harun Ar-Rasyid, Abbas bin Abdul Muthalib, dan Umar bin Abdul Aziz. 4. Upaya mengalahkan Daulah Umayyah dilatar belakangi pemikiran tentang siapa yang berhak memimpin setelah Rasulullah meninggal. Bani Hashim, kaum Alawiyun sebagai keturunan Rasulullah, pernah mengemukakan hal tersebut. Terdapat 3 kota utama yang menjadi pusat kegiatan untuk menegakkan kekuasaan keluarga besar paman Rasulullah, Abbas bin Abdul Muthalib. Kota apa saja yang menjadi pusat gerakan Daulah Abbasiyah? A. Kota Baghdad sebagai pusat perencanaan, kota Basra sebagai kota penghubung, dan kota Khurasan sebagai kota gerakan praktis. B. Kota Baghdad sebagai pusat perencanaan, kota Basra sebagai kota pendumbung, dan kota Madinah sebagai kota gerakan praktis. C. Kota Mekah sebagai pusat perencanaan, kota Madinah sebagai kota penghubung, dan kota Damaskus sebagai kota gerakan praktis. D. Kota Al-Humaimah sebagai pusat perencanaan, kota Kufa sebagai kota penghubung, dan kota Khurasan sebagai kota gerakan praktis. 5. Khalifah Daulah Abbasiyah pada periode 1. Khalifah pada periodenya adalah Abu Abbas As-Saffah, Abu Ja'far Al-Mansur, Al-Mahdi, Al-Hadi, Harun Ar-Rasyid, Al-Amin, Al-Ma'mun, Al-Mutasim, Al-Wasik. Periode 1 disebut sebagai periode 1 disebut periode pengaruh Persia 1.
karena Daulah Abbas banyak dipengaruhi keluarga Barmak dari Persia. Berikut adalah peristiwa yang terjadi pada periode 1 kecuali A. Menjadikan paham teologi Mu'tazilah sebagai teologi resmi. B. Perang saudara antara Al-Amin dengan Al-Ma'mun. C. Khalifah Al-Wasik mengangkat perwira Turki Asyam sebagai wakilnya. D. Pemberontakan Abdullah Al-Ma'mun di Baghdad. 6. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, putra Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, dilahirkan di Hamimah. Ibunya Salamah Barbaria dari suku Barbar. Abu Ja'far Al-Mansur menunjukkan minat dan perhatian yang besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, penyajian literatur Iran dan Irak, Greek serta Syriani, dilakukan secara besar-besaran dan juga mendirikan sebuah perguruan tinggi sebagai gudang pengetahuan yang diberi nama A. Majlis Munazarah, B. Majlis Dakwah, C. Baitul Hikmah, D. Baitul Rahmah. 7. Abdullah Ibnu Harun Ar-Rasyid, dikenal panggilan Al-Ma'mun. Al-Ma'mun belajar membaca Al-Quran kepada A. Qasai Nahfi dan Yazidi, B. Imam Malik dan Imam Syafi'i, C. Imam Bukhari dan Imam Ibnu Majah, D. Qasai Nahwi dan Imam Bukhari. 8. Ada dua faktor penyebab keruntuhan Daulah Abbasiyah, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal yang menjadi penyebab kehancuran Daulah Abbasiyah diantaranya adalah A. Periode awal Daulah Abbasiyah berkuasa menghasilkan kemakmuran dan kemewahan hidup di kalangan penguasa. Kondisi ini mendorong generasi khalifah berikutnya untuk hidup lebih mewah dari khalifah sebelumnya. Dan ini menyebabkan pemborosan uang kas negara. B. Konflik keluarga Daulah Abbasiyah yang berujung pada perbuatan perkosaan. Pada periode kedua kekhalifahan Daulah Abbasiyah, perebutan kekuasaan nampak jelas. Pada periode ini hanya 4 khalifah yang meninggal secara wajar. Selebihnya para khalifah ada yang meninggal diracun, dibunuh dan diturunkan paksa. C. Meningkatnya konflik keagamaan. Konflik antara kelompok Sunni Syiah sejak masa Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan tidak pernah selesai hingga masa Daulah Abbasiyah. D. Penyerangan tentara Mongol atas Baghdad, ibu kota Daulah Abbasiyah, yang dipimpin oleh Hulagu Khan pada tahun 1258. 9. Penyerangan tentara Mongol atas Baghdad, ibu kota Daulah Abbasiyah, yang dipimpin oleh Hulagu Khan, mengakibatkan kota Baghdad hancur dan Khalifah Daulah Abbasiyah terbunuh. Rela kekuasaan Daulah Abbasiyah untuk pertama kalinya dalam sejarah dunia Muslim tanpa khalifah yang namanya biasa disebut dalam sholat Jumat. Pada masa itu Daulah Abbasiyah dipimpin oleh Khalifah A. Al-Mustadi, B. Al-Muqtadi, C. Al-Muqtasim Billah, D. Al-Muqtafi. 10. Periode awal pemerintahan Daulah Abbasiyah memiliki khalifah-khalifah yang memiliki perhatian besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, seperti Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, dikenal sebagai seorang khalifah yang cinta ilmu pengetahuan, sehingga harta dan kekuasaannya dimanfaatkan untuk pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Kerjasama yang apik antara ilmuwan dan pemerintah melahirkan para ilmuwan muslim dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan, kedokteran, filsafat, kimia, botani, astronomi, matematika, dan lain-lain. Beberapa pengaruh yang menyebabkan ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat kecuali A. Terjadinya asimilasi budaya, bahasa, pengetahuan antara bangsa Arab dengan bangsa lainnya. B. Gerakan penerjemahan berbagai ilmu pengetahuan dan bahasa asalnya ke bahasa Inggris. C. Pendirian pusat studi dan kajian yang diberi nama Baitul Hikmah. D. Pembentukan Majlis Munazarah pada masa Khalifah Abdullah Al-Ma'mun menjadi pusat kajian yang mengupas segala persoalan hukum keagamaan. 11.
Salah satu kebijakan yang dilakukan Daulah Abbasiyah dalam memajukan administrasi pemerintahan adalah dengan membentuk departemen seperti Diwanul Jundi yang bertugas mengurusi A. Departemen Pertahanan dan Keamanan, B. Departemen Luar Negeri, C. Departemen Pos dan Telekomunikasi, D. Departemen Pekerjaan Umum. 12. Khalifah juga mengangkat kepala daerah untuk menjaga daerah wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah yang dipimpin oleh gubernur untuk memudahkan koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Di bawah gubernur dibentuk A. Pemerintah kabupaten, B. Pemerintah kota, C. Pemerintah kecamatan, D. Pemerintah desa. 13. Daulah Abbasiyah membentuk Mahkamah Agung yang menangani beberapa bidang hukum seperti Al-Hisbah yang mengadili perkara A. Agama dan pidana, B. Pidana dan militer, C. Militer dan agama, D. Pidana dan perdata. 14. Dalam bidang politik, Daulah Abbasiyah menjalin hubungan persahabatan yang baik dengan negara-negara lain. Di antaranya menjalin kerjasama politik dengan Raja Frank di sebagian wilayah Andalusia Spanyol. Tujuannya adalah untuk A. Mengantisipasi meluasnya pengaruh Daulah Umayyah, B. Mengantisipasi meluasnya pengaruh Daulah Ayyubiyah, C. Membendung serangan tentara Mongol, D. Menangkal serangan tentara Salib. 15. Pada periode keempat, kebijakan politik dan militer Daulah Abbasiyah banyak dipengaruhi orang-orang Saljuk dari Turki yang akibatnya adalah A. Mereka mampu menghilangkan dominasi Bani Umayyah yang berkuasa lama dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. B. Bani Saljuk berhasil mengambil alih kekuasaan dan jalannya roda pemerintahan dari tangan Khalifah. C. Roda pemerintahan Daulah Abbasiyah tidak lagi berada di tangan Khalifah yang sah. D. Para Khalifah Daulah Abbasiyah hanya diperkenankan mengurusi persoalan-persoalan pemerintahan saja. 16. Kemajuan sektor ekonomi Daulah Abbasiyah pada masanya disebabkan oleh usaha-usaha para khalifah yang mendorong kemajuan dalam sektor perekonomian. Perekonomian masyarakat pada masa Daulah Abbasiyah meningkat saat Khalifah Al-Mahdi memerintah. Usaha yang dilakukan di sektor perdagangan seperti di bawah ini kecuali A. Hubungan luar negeri Daulah Abbasiyah dengan kerajaan-kerajaan lain, B. Kota Basra menjadi pelabuhan penting sebagai tempat transit, C. Pelabuhan Damaskus dan dermaga Kufa, D. dibangunnya pangkalan militer. 17. Khalifah Daulah Abbasiyah memiliki perhatian yang sangat serius dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Untuk itu mereka aktif mendorong kemajuan sektor perindustrian. Para khalifah menganjurkan masyarakatnya untuk berlomba-lomba dalam industri dan pengolahan. Banyak kota dibangun untuk pusat perindustrian, di antaranya sebagai berikut, kecuali A. Kota Basra menjadi pusat industri gelas dan sabun, B. Kota Kufa merupakan pusat industri tekstil, C. Kota Baghdad merupakan pusat industri galangan kapal, C. Kota Syam menjadi pusat industri keramik dan gelas berukir. 18. Pembangunan kanal, bendungan, irigasi dan terusan diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan petani yang hasilnya mampu meningkatkan produktivitas para petani dan kualitas hasil panennya. Sebagai contoh, pada masa Khalifah Harun al-Rasyid, istri Khalifah menyaksikan penderitaan rakyat akibat kemarau panjang dalam kunjungan ke Mekah dan Madinah. Atas usulan permaisuri Khalifah membangun sebuah bendungan dan terusan yang dapat mengalirkan air ke ladang-ladang dan untuk kebutuhan hidup para petani, sehingga kehidupan masyarakat di dua kota suci terus sejahtera. Untuk mengenang jasanya, bendungan itu diberi nama A. Bendungan Mekah, B. Bendungan Madinah, C. Bendungan Jubaidah, D. Bendungan Harun al-Rasyid. 19. Seni bangunan Istana Khalifah Abbasiyah mempunyai ciri khas dan gaya tersendiri.
Pembangunan kota Baghdad diarsiteki oleh A. Azaz bin Al-Bab dan Amran bin Wahdah. B. Khalifah Al-Mutasim dan Harun Ar-Rasyid. C. Khalifah Al-Mansur, Amran bin Wahdah. D. Hazad bin Al-Bab dan Khalifah Al-Mutawakkil. 20. Tepat di tengah kota Baghdad didirikan istana khalifah bernama A. Qasrul Khuldi, B. Muskarnas Khat, C. Qasrul Zahab, D. Baitul Hikmah. 21. Masjid merupakan bangunan tempat ibadah umat Islam yang kaya dengan nilai-nilai seni dan arsitektur. Beberapa masjid yang didirikan pada masa Daulah Abbasiyah adalah A. Masjid Samara dan Masjid Ibnu Turun, B. Masjid Kuba dan Masjid Madinah, C. Masjid Istiqlal dan Kubah Emas, D. Masjid di Baghdad dan Persia. 22. Masa Golden Age Abbasiyah di berbagai bidang juga membawa kemajuan pesat dalam bidang sastra, dipengaruhi oleh A. Kualitas karya sastra yang semakin meningkat, B. Tidak adanya perubahan karya sastra, C. Semakin melemahnya ilmuwan sastra, D. Tidak adanya hubungan dari para ilmuwan. 23. Secara garis besar, sastra Arab dibagi menjadi dua bagian, yaitu prosa dan syair. Prosa terdiri atas beberapa bagian, antara lain A. Puisi, syair, kisah, kata mutiara, B. Kisah, peribahasa, kata mutiara dan sejarah, C. Peribahasa, syair, kisah, D. Sejarah, prosa, syair, kisah. 24. Pada masa Daulah Abbasiyah, bidang prosa berkembang sangat pesat dan menarik. Para sastrawan pun bermunculan dengan berbagai karyanya seperti A. Abu Abbas As-Safa, B. Abu Muslim Al-Khurasani, C. Abdullah bin Mukaffa, D. Imam Malik. 25. Para sastrawan masa Daulah Abbasiyah juga membuat genre sajak atau puisi. Perkembangan puisi tidak lepas dari tokoh penyair terkenal seperti A. Abdullah bin Mukaffa, B. Ibnu Qutaybah, C. Abdul Hamid Al-Qarib, D. Abu Nawas. 26. Seni musik berkembang pesat di era keemasan Daulah Abbasiyah. Hal ini tidak lepas dari gerakan penerjemah risalah musik dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab, antara lain Yunus bin Sulaiman dan Khalid bin Ahmad yang mengarang teori A. Teori musik utama dan tentang not, B. Teori musik dan tentang not dan irama, C. Teori musik modern, dan D. Teori musik klasik. 27. Abu Hasan Ali bin Sahal Rabat At-Tabari dari keluarga Syria Yahudi terkenal di Mev dan pindah ke Tabaristan. Ali Ibnu Rabbani dikenal sebagai seorang dokter, juga menjadi ilmuwan yang menulis berbagai buku. Di antara karya yang terkenal berjudul A. Risalah As-Siyasah, B. Kuliat At-Tib, C. Al-Musika, D. Firdaus Al-Hikmah. 28. Ibnu Sina mempelajari ilmu kedokteran kepada Isa bin Yahya. Di usia 17 tahun telah dikenal sebagai dokter. Dua ini sumbangan Ibnu Sina dalam dunia kedokteran, kecuali A. Penemu cara mengatasi penyakit jantung koroner, B. Penemu peredaran darah manusia pertama, kemudian disebutkan William Harvey, C. Pertama kali mengatakan bayi selama masih dalam kandungan mengambil makanannya lewat tali pusarnya, D. Pertama kali mempraktikkan pemudaan dan menjahitnya. 29. Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi lahir di Rai, Persia, dan wafat di bawah ini sumbangan Ar-Razi dalam bidang kedokteran, kecuali A. Smallpox, penyakit cacar,
yang merupakan sarjana Islam pertama yang meneliti penyakit ini. Ialah yang membagi penyakit ini menjadi dua bagian, cacar air dan cacar merah. B. Air raksa, salah satu penemuan araji yang sangat berguna dalam dunia medis. C. Pertama kali melakukan diagnosis terhadap hipertensi darah tinggi. Metode pengobatannya tergolong khas, yaitu dengan pemanasan saraf. Dia juga melakukan pengobatan mirip cara akupuntur yang sudah amat populer saat ini. D. Membedakan pembengkakan pada paru-paru mengenai kemungkinan penurunan wabah penyakit saluran pernapasan, utamanya asma dan TBC, pernapasan dan penyebaran berbagai penyakit melalui air dan debu. 30. Al-Kindi adalah filosof Muslim pertama yang menyelaraskan filsafat dan agama, melukiskan filsafat sebagai ilmu dari segala ilmu dan kearifan dari segala kearifan, sehingga filsafat bertujuan untuk A. Memperkuat kedudukan agama. B. Mengelompokkan dalam bidang filsafat. C. Menyelaraskan kedudukan agama. D. Menerjemahkan dan menyembuhkan pengertian filsafat. 31. Dengan cepat Al-Ghazali dapat menguasai ilmu pengetahuan pokok seperti ilmu mantik, filsafat, dan fikih. Karena kecerdasannya, Imam Al-Haramain mengatakan bahwa Al-Ghazali itu adalah A. ahli ilmu, B. lautan tak bertepi, C. tinggi ilmunya, D. hebat ilmunya. 32. Abu Musa Jabir bin Hayyan lahir di Kufah. Temuan terbesar Jabir bin Hayyan dalam dunia ilmu pengetahuan adalah di bidang kimia. Hal ini didapatnya dari seorang guru bernama Barmak. Contoh sumbangan Jabir bin Hayyan dalam bidang ilmu kimia yaitu A. Peredaran darah manusia, B. Kuantitas zat berhubungan dengan reaksi kimia yang terjadi, C. Pengembangan peralatan, D. Perubahan pernapasan. 33. Ilmuwan pertama yang memperkenalkan ilmu aljabar dan hisab, pengetahuannya dalam bidang matematika, menghasilkan konsep-konsep yang masih digunakan sampai sekarang adalah A. Abu Musa Jabir bin Hayyan, B. Ahmad bin Muhammad bin Yakub bin Maskawi, C. Muhammad bin Musa al-Khwarizmi, D. Abu Bakar Muhammad bin Zakaria. 34. Orang tokoh astronomi yang hidup zaman Khalifah Al-Ma'mun dan Khalifah Al-Mutawakkil, beliau turut ambil bagian dalam pengukuran derajat bintang bumi, mulai melakukan observatorium astronomi. Tokoh astronomi tersebut bernama A. Abu Musa Jabir bin Hayyan, B. Muhammad bin Musa al-Khwarizmi, C. Abu Bakar Muhammad bin Zakaria, D. Muhammad al-Farghani. 35. Dalam sejarah perkembangan ilmu hadis, pencatatan dan pengelompokan hadis sudah dimulai pada masa Daulah Umayyah. Selanjutnya pada masa Daulah Abbasiyah, para ulama meneliti dan mengkaji berbagai hadis yang termasuk ahli hadis Kutubus Sittah adalah A. Abu Bakar bin Muhammad bin Zakaria Muhammad al-Farghani, B. Abu Abbas As-Saffah Abu Muslim al-Khurasani, C. Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, Imam Tirmidzi, dan Imam Nasai, D. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. 36. Nu'man bin Sabit bin Jutab bin Mahan At-Taimi atau Abu Hanifah lahir di Kufah. Dalam menetapkan hukum, Imam Hanafi menggunakan metode berdasarkan Al-Quran, Sunnah Rasul, fatwa sahabat, qiyas, istihsan, ijma, dan hukum. Maksudnya adalah A. Adat kebiasaan orang muslim dalam suatu masalah tertentu yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran, Sunnah, dan belum ada praktiknya pada masa sahabat. B. Adat kebiasaan orang muslim dalam suatu masalah tertentu yang ada nasnya dalam Al-Quran, Sunnah, dan belum ada prakteknya pada masa sahabat. C. Adat kebiasaan orang muslim dalam suatu masalah tertentu yang hanya ada nasnya dalam Al-Quran dan Sunnah,
D. Adat kebiasaan orang muslim dalam suatu masalah tertentu yang hanya ada nasnya dalam sunnah dan belum ada praktiknya pada masa sahabat. 37. Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik lahir di Madinah. Dalam menentukan mazhabnya, Imam Malik merujuk kepada dasar hukum: A. Al-Quran dan hadis. B. Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas. C. Al-Quran, hadis dan ijma. D. Al-Quran, hadis dan qiyas. 38. Imam Syafi'i dilahirkan di Kufa. Perjalanan hidupnya dimulai sejak ayahnya wafat. Ibunya Fatimah binti Abdullah kemudian membawa Imam Syafi'i ke Mekah. Sejak kecil menghafal syair, juga pandai dalam bahasa dan sastra Arab, dan telah menghafal Al-Quran pada usia A. 7 tahun, B. 8, C. 9, D. 10 tahun. 39. Di bawah ini yang termasuk tokoh dunia tafsir adalah A. Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi. B. Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki. C. Ibnu Sina, Al-Kindi, An-Nasai. D. Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Imam Ibnu Katsir. 40. Imam Abu Jarir At-Tabari banyak menulis kitab berkaitan dengan berbagai bidang ilmu seperti tafsir, sejarah, hadis, hukum, teologi, akhlak, dan lain sebagainya. Di antara karya yang terkenal adalah A. Al-Hafiz Al-Zahabi. B. Al-Mujam Al-Muqtas. D. At-Tarikh Rasulullah. D. Al-Bidayah wa Nihayah. Demikianlah soal latihan soal penilaian semester. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.